Halo Leo, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang jangan kaget. Inilah yang akan kamu lihat sebentar lagi. Apakah itu? Kita akan coba cek. Tapi ingat buat Leo, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Leo, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Leo semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Cek untuk energi kamu di sini. Apakah yang akan terbaca? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, banyak ya. Wow, aku ngelihat ya di sini, aku melihat, kamu juga akan melihat bahwasanya sebentar lagi kamu akan merasakan adanya suatu kedamaian dalam diri kamu ya. Kamu akan merasakan adanya sebuah ketenangan dalam jiwa kamu. Nah, keadaan kamu akan mulai membaik di sini. Apakah saat ini kamu berada di dalam kondisi yang mungkin tidak baik atau mungkin tidak seimbang, baik itu mungkin dari segi finansial atau mungkin dari segi percintaan, di mana kamu itu kayak pengen banget ada yang menuntun, ada yang benar-benar membimbing, ada yang menyayangi kamu ya. Dan ternyata selama ini kamu itu mungkin ada yang hidup sendiri. Apakah kamu yang single parents, kamu tidak punya keluarga lagi ya, di situ. Nah, aku ngerasakan bahwasanya keadaan kamu seperti itu akan berlalu, itu akan berakhir, kan akan diganti dengan keadaan kamu yang mungkin lebih baik lagi. Nah, tetapi kamu jangan ngerasa hidup kamu udah baik, hidup kamu udah nyaman, hidup kamu udah damai, kamu udah bebas dari hal-hal negatif. Enggak, ini ada gosip ya. Jadi kamu akan bisa merasakan atau melihat ya, ini akan kamu lihat nantinya bahwasanya banyak orang-orang yang ternyata bermuka dua, orang-orang yang di depan kamu baik, di belakang kamu ternyata membicarakan tentang kamu. Pasti banyak ya, di saat kita sudah bisa merubah hidup kita sendiri, ya mungkin dari dulu orang yang biasa aja, sekarang kita mungkin sudah menjadi orang yang banyak dikenal ya. Di situ akan banyak energi-energi negatif yang dikatakan bisa bentuk dari sebuah gosip gitu ya. Orang-orang akan bicarakan tentang kamu di sini. Kok bisa ya dia begitu? Kok bisa dia sehebat itu saat ini? Atau kok bisa dia memiliki si A, si B? Ya, pasangan seperti itu. Kan dia kan nggak ya, mungkin nggak cantik-cantik banget atau nggak ganteng-ganteng banget ya. Kok bisa dia mendapatkan orang yang begitu perfect gitu loh. Nah, itu juga akan menjadi sebuah pembicaraan. Nah, bahkan di saat kamu sukses sekalipun ya, orang-orang juga akan bertanya, kok bisa sukses? Apa sih yang dilakukan dia? Nah, itu akan beredar, gosip-gosip itu akan beredar. Ya. Nah, disitulah akhirnya kamu merasa kayak, kenapa ya hidup ini? Aku ngerasa nggak aman, nggak damai, nggak tenang. Ya, sekarang yang kamu harus lakukan adalah fokus kepada apa yang saat ini sedang terjadi. Mungkin kedamaian, kebahagiaan. Fokus kepada kebahagiaannya kamu. Bagaimana cara kamu untuk mempertahankan itu yang terpenting. Jangan justru kamu kayak terkontaminasi memikirkan hal-hal yang mungkin ya tidak harus kamu pikirkan. Seperti orang-orang yang gosipin kamu gitu loh. Ya. Apalagi juga di sini beberapa dari kamu ada mungkin yang gila kerja. Nah, itu akan juga menjadi sebuah pembicaraan banyak orang. Ya pantasan dia sukses, dia kan gila kerja. Kalau itu sih nggak masalah ya, positif. Kalau yang negatifnya ini, wah dia gila kerja sampai nggak tahu nih, sampai nggak punya pasangan, sampai nggak ada waktu untuk pacaran begitu ya. Ada juga begitu, mau dibawa kemana sih hartanya, sampai di mana sih hartanya gitu loh. Ada juga yang gosipin kamu tentang kebaikan kamu, kejelekan kamu ya, atau gosip tentang ya apapun tentang diri kamu gitu loh. Ya, di sini. Jadi ya kita juga melihat ya beberapa dari kamu itu
ingin ya mencari kedamaian, caranya ya, apalagi kamu di sini yang stuck di keuangan misalnya, kamu akan fokus bagaimana cara untuk bekerja keras. Ya dikatakanlah gila kerja ya nggak masalah. Yang penting aku fokus pada pekerjaan aku dan aku bisa mengontrolnya, gitu loh. Ya itu termasuk hebat ya. Nah aku juga ngelihat di sini ada guilt. Beberapa dari kamu itu akan ngerasa sangat apa ya, kayak merasa bersalah gitu loh. Ya ini ada guilt. Mungkin kamu melakukan sesuatu nih, tapi kamu merasa bersalah. Atau mungkin dengan gosip-gosip yang kamu dengar, sehingga membuat kamu merasa bersalah. Nah jangan seperti itu. Ya, karena disitulah nantinya yang akan membuat keadaan kita tidak baik. Keadaan kita akan dipengaruhi oleh energi negatif. Jadi sekarang kau fokuskan aja kepada apa yang menjadi tujuan kamu atau adalah kedamaian gitu loh. Jadi sekarang ini kamu prioritasnya adalah kebahagiaan. Ya udah kau fokus kebahagiaan. Bagaimana cara untuk mewujudkan kebahagiaan? Nah itu dia. Ya salah satunya aku bahagia dengan punya uang. Aku bahagia dengan punya pekerjaan. Ya udah kamu usaha. Aku bahagia dengan punya rumah. Aku bahagia dengan punya pasangan seperti ini. Ya udah, kamu jaga pasangan itu. Jadi itu aja. Jadi jangan merasa bersalah atas apa yang terjadi. Karena justru di saat kita menyalahkan diri kita sendiri, di situ nantinya kita akan ngerasakan satu kehancuran dalam diri kita. Ya. Komplasensi. Ya, aku ngelihat di sini beberapa dari kamu ini akan merasa puas gitu loh. Ternyata aku bisa ya. Ternyata aku bisa mengontrol emosi, aku bisa merasakan hal ini hal itunya gitu ya. Dan disitulah akhirnya akan dimulai suatu kehidupan baru bagi kamu. Yang tadinya ada keadaan kamu yang tidak baik-baik saja, sekarang mungkin akan mulai membaik karena kamu mulai fokus kepada apa yang menjadi impian kamu di sini. Oke. Kamu akan puas juga dengan hasil kerja keras kamu. Terkadang banyak hal-hal yang menjadikan kamu banyak belajar ya, dari masa lalu, dari hal-hal yang mungkin tantangan bagi kamu. Menurut kamu ini tantangan ya, tapi pada akhirnya bukan. Ini adalah sebuah pembelajaran, ini adalah sebuah proses aku gitu loh ya. Nah banyak pun doa kamu di sini ya, itu semua akan terwujud, tapi ya mungkin tidak instan, tidak semua juga sekaligus dikabulkan, enggak. Tapi kamu harus yakin apapun doa kita, sebanyak apapun doa kita itu akan dikabulkan sama Tuhan. Jadi teruslah berdoa ya, karena tidak ada doa yang tidak terkabulkan. Hanya saja terkadang ya Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan ya, bukan yang kita inginkan. Nah jadi di sini aku ngelihat ada prayer ini, banyak doa-doa kamu nanti akan terkabulkan ya. Kamu akan tahu satu persatu semuanya itu akan terwujud ya. Mungkin untuk mendapatkan pasangan, menemukan teman, sahabat, atau mungkin termasuk dalam hal apapun gitu ya, apapun yang diinginkan ini mungkin akan bisa terkabulkan. Oke, kita coba lihat dari energi tarot ya, apakah yang akan terbaca. Fokus pada kartu ini teman-temanku. Apakah yang terbaca? Ya. Nah di sini ada Six of Swords. Ini tentang sebuah harapan kamu yang mungkin selama ini belum terwujud. Kapan lagi ya akan terwujud harapan aku, mimpi aku gitu loh. Nah, di sini sebentar lagi kamu akan bisa merubah semuanya. Apapun itu. Kenyataan apapun bisa kamu rubah. Ya. Karena kamu adalah orang yang kuat, bisa merubah keadaan semaksimal mungkin di sini. Ya, mungkin misalnya di sini ada beberapa dari kamu itu memiliki teman atau komunitas, dan ternyata komunitas kamu itu sangat toksik ya. Kamu bisa untuk merubah itu semua dengan cara apa? Mungkin pendekatan kamu dengan mereka. Kamu mencoba untuk mengedukasi mereka. Dan akhirnya ya kamu tidak akan benar-benar terjebak lagi. Karena di sini aku ngelihat kamu akan mampu untuk mengajak banyak orang di sini. Ibarat kata itu ya mungkin ini adalah sebagai harapan kamu yang mungkin yang benar-benar kamu impikan.
Nah, akhirnya kamu bisa merubah semua kenyataan itu, merubah ya mungkin orang-orang yang tadinya punya energi negatif, kamu bisa untuk menetralkan mereka. Itu dengan cara kamu sendiri, mungkin dengan ajakan kamu, dengan ya mungkin tindakan kamu di sini, itu membuat mereka akhirnya tersadar, ya. Oke. Aku benar-benar melihat bahwasanya kamu akan keluar dari permasalahan yang berat ini nantinya. Ya, mungkin banyak hal yang sudah kamu lewati ya, banyak hal yang sudah kamu lalui. Tinggal bagaimana cara kamu untuk merubahnya dan menikmati di sini. Kamu akan segera menikmati apa yang sudah kamu pikirkan selama ini. Oke? Kamu akan menjadi seseorang yang berkuasa. Kamu akan menjadi seseorang yang punya jabatan yang bagus gitu ya. Jadi aku ngelihat apapun itu, mungkin tentang hal-hal kecil ya, itu akan kamu selesaikan segera di sini. Oke? Nah, karena banyak permasalahan-permasalahan yang sudah kamu lewati dan banyak juga beberapa dari itu yang belum selesai, tapi aku harap ya mungkin saat ini kamu akan bisa menyelesaikannya semua. Sehingga akhirnya kamu akan dijadikan seseorang yang benar-benar berkelimpahan di sini. Oke. Ada Ace of Swords. Nah, di sini juga apapun yang kau pikirkan, ini banyak pemikiran ya. Ini juga ada The Tower. Ada sebuah kehancuran. Mungkin kamu berpikir, apakah aku ini layak buat kamu? Ya, mungkin dia berpikir juga, apakah aku ini akan bisa menjadi pasangan kamu? Karena di sini aku ngelihat ada kehancuran di sini. Ada kehancuran yang akan terjadi. Tapi ya, ini bisa jadi entah itu kehancuran kamu dengan pasangan, kehancuran kamu dari segi finansial gitu ya. Dan itu akan benar-benar diganti berlipat ganda nantinya. Aku ngeliat di sini memang ada kehancuran ya, ada kehancuran. Jadi harus berhati-hati. Nah, di sini ada Knight of Pentacles. Benar-benar ini adalah sebuah keajaiban. Walaupun terkadang kamu dihancurkan dulu, tapi akhirnya ya kamu akan mendapatkan keadilan di sini. Ya, semoga aja ya keadilan akan berpihak kepada kamu. Oke. Sebentar. Nah, di sini aku juga ngelihat ada Queen of Wands. Kamu adalah seseorang yang selalu action di sini. Apapun itu yang menjadi planning kamu selalu untuk action. Karena itu cara kamu untuk bisa merubah semua ini menjadi lebih baik ya. Ya, jadi udah ada tindakan yang kamu lakukan di sini. Ya, mungkin tidak hanya dengan doa saja, tapi usaha juga. Harus diiringin dengan usaha. Doa dan usaha itu selalu beriringan. Ya, jika kita berusaha tanpa doa, ya sama aja bohong. Begitu juga sebaliknya, jika kita doa tapi tidak berusaha, tidak akan mendapatkan apa-apa. Sementara ya takdir itu terbentuk karena apa? Karena ikhtiar kita dan usaha kita. Kalau kamu berusaha, ikhtiar ya, maka ya mungkin kamu juga termasuk salah seorang yang benar-benar beruntung gitu loh. Ya. Oke. Ini ada Seven of Cups. Nah, beberapa dari kamu juga di saat kamu benar-benar mengakhiri hubungan dengan seseorang, maka yakinlah akan banyak pilihan bagi kamu. Kamu berhak untuk memilih di sini. Siapa yang mungkin yang merasa yang membuat kamu cocok, siapa yang akan membuat kamu nyaman di sini ya. Itu harus benar-benar kayak diperhatikan. Ya, karena itu adalah bentuk dari perjuangan yang mungkin kita lakukan di sini untuk mencapai kedamaian, mencapai kebahagiaan. Oke. Nah, teman-temanku, ya mungkin ini ya yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah.